Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sally, selaku pengajar mata kuliah pengenalan pemrograman, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaid Andris dengan NIM 130121323 dari kelas IF 4503. Di kesempatan ini, izinkan saya untuk membahas soal tugas besar yang telah diberikan, yaitu soal nomor 33. Tugas ini yaitu untuk membaca file teks yang diberikan, kemudian file teks yang diberikan itu sebuah game board tic-tac-toe. Kemudian tugasnya itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, buatlah sebuah list bernama posisi berdasarkan pembacaan file teks itu. Gunakan tipe data terstruktur ini untuk proses pada fungsi yang diminta. Kemudian tugas yang kedua, buatlah fungsi siapa yang menang untuk mengembalikan pemain mana yang menang. 0 atau X. 0 ini untuk player pertama dan X ini untuk player kedua, atau non jika tidak ada yang menang. Fungsi memiliki satu parameter, yaitu posisi dengan tipe list. Kemudian buatlah fungsi siapa hampir menang yang digunakan untuk mencari pemain yang hampir menang. 0 dan atau X atau non jika tidak ada yang hampir menang. Hampir menang terjadi jika sudah menempatkan dua buah di baris yang sama, kolom yang sama, atau diagonal yang sama dengan peta ketiganya masih kosong. Fungsi memiliki satu parameter, yaitu posisi dengan tipe list. Nah, kemudian buatlah main program yang digunakan untuk menampilkan list dan memanggil fungsi yang dibuat. Nah, jadi ini codingan saya. Pertama-tama kita akan membuka file teks yang diberikan itu, yaitu dengan cara kita membuat suatu variabel namanya board sama dengan menggunakan open nama file txt nya yang saya dialokasikan sama dengan si file main programnya. Kemudian dibaca. Setelah dibaca, kita akan menampung si tiap baris file text yang diberikan ini ke dalam variabel posisi yang akan menjadi sebuah list. Nah, menggunakan perulangan sebanyak 3 kali karena terdapat 3 baris. Saya membuat nama variabel line, kemudian kita membaca si ini tuh tiap baris lalu di split. Jadi ini akan dibaca lalu di split, jadi isi ini itu akan menjadi sebuah list yang isinya tuh underscore, 0, x. Jadi lalu akan di append atau ditambah ke variabel posisi yang ini tuh list kosong awalnya. Jadi ini tuh si posisi ini akan berisi sebuah list di dalam list yang isinya tuh sebuah board file text tic-tac-toe. Itu dilakukan sebanyak 3 kali untuk membaca 3 baris. Kemudian kita akan memprint si board itu yang nantinya akan menjadi seperti ini setelah di print tuh. Coba kita run. Ini akan menjadi seperti ini. Lalu, nah, cara pengecekan untuk game tic-tac-toe apakah ada yang menang atau hampir menang ini, saya menggunakan cara merubah si tiap-tiap lambang ini menjadi sebuah angka atau integer. Nah, saya menggunakan cara itu karena menurut saya lebih cepat dibandingkan dicek satu-satu tiap lambangnya. Nah, cara merubahnya itu menggunakan perulangan baris in range 3, kemudian menggunakan perulangan lagi for index in range 3. Pertama kita ubah dulu tiap barisnya. Misal if posisi baris yang pertama kan 0, in range 3 itu 0 sampai 2, berarti posisi ini tuh sebuah list posisi, ini tuh
list ke 0, elemen ke 0, indeks ke 0, kemudian indeksnya 0 juga, berarti underscore, ternyata benar, kemudian 0 akan dirubah menjadi angka 0. Untuk lambang 0 akan dirubah menjadi minus 1, untuk lambang X akan diubah menjadi 1. Kemudian saya juga menambah fungsi untuk mencek kandidat. Nah, jadi si lambang-lambang yang sudah diubah menjadi angka ini itu akan dijumlahkan. Jadi kita akan mengecek sebanyak 8 bagian, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, diagonal ke 1 dan diagonal kedua. Nah, itu tuh akan dijumlahkan. Yang tadinya lambang itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, di fungsi ini tuh kita menjumlahkan ke 8 bagian itu. Jadi misal kita akan menjumlahkan ini untuk penjumlahan yang baris, ini untuk penjumlahan yang kolom, dan ini untuk penjumlahan yang diagonal 1 dan diagonal kedua. Diagonal 1 itu yang dari kiri pojok atas sampai ke kanan pojok bawah. Kita melakukan penjumlahan, nantinya akan menjadi yang akan ditampung di variabel list kandidat. Ini akan dijumlahkan, berarti 0 tambah minus 1 tambah 1 berarti 0. Maaf, akan menjadi 0 juga, akan menjadi 1. Ini untuk baris. Sekarang untuk per kolomnya 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, minus 2 dan 3, kemudian diagonal ke 1 itu 0 juga, dan diagonal kedua 0 juga. Nah, si list kandidat itu akan berisi seperti ini, yaitu penjumlahan tiap baris, kolom, dan diagonalnya. Kemudian ketika dipanggil si fungsi ini akan mereturn si list kandidat ini. Kemudian di tugas B, nah di sini kita disuruh untuk membuat fungsi siapa yang menang dengan parameternya posisi. Nah, kita akan membuat satu variabel namanya list ada yang menang. Kemudian untuk menampung si fungsi cek kandidat ini akan dipanggil di sini. Jadi di sini itu akan berubah jadi si list ada yang menang tuh akan value-nya seperti ini, sebuah list penjumlahan tadi. Kemudian kita cek. Nah, jika minus 3, jika si integer minus 3 dan 3 ini ada di dalam list ini, maka berarti si player 1 dan kedua tuh menang. Tapi kan soalnya di game tic-tac-toe itu tidak ada kedua player yang menang, jadi itu tidak boleh. Jadi kita akan mengexit dari program itu. Nah, jika minus 3 aja yang ada di list ini, berarti si player 1 itu atau pengguna lambang 0 itu menang. Kemudian 3 ini jika ada di list ini, maka si player kedua atau pengguna lambang X itu menang. Kemudian yang selainnya akan mereturn non jika tidak ada yang menang. Kemudian di tugas C kita disuruh fungsi siapa yang hampir menang untuk mengecek siapa yang hampir menang, yaitu dengan cara mengecek jika ada minus 2 atau 2, maka si player 1 atau 2 itu hampir menang, atau jika ada keduanya maka dua-duanya hampir menang. Nah, kita cek. Nah, ini pertama, jika ada minus 3 atau ada 3 berarti tidak usah, berarti sudah ada yang menang soalnya, jadi tidak mereturn non saja kita. Kemudian di pengecekan ini untuk mengecek apakah player pertama dan kedua menang. Minus 2 dicek apakah minus 2 dan 2 ini
hampir menang. Jika ada, kita akan mereturn ini dan seterusnya. Kemudian kita menjalankan main program itu, kita memanggil fungsi siapa yang menang itu ditampung di variable win, dan siapa hampir menang, fungsi yang tugasnya ini ditampung di variable almost win. Kemudian kita memprint win dan almost winnya, dan kita akan mendapatkan siapa yang menang dan siapa yang hampir menang tidak ada. Kita cek untuk file teks kedua yang diberikan dari soalnya seperti ini, dengan cara mengubah file name yang di sini. Nah, ini boardnya, ternyata 0 yang menang, itu yang benar, dan ini untuk mengecek siapa yang hampir menangnya tidak ada. Kemudian kita cek file teks ketiga, kita run. File teks ketiga itu boardnya seperti ini, dan 0 menang secara diagonal, benar. Kemudian kita cek file teks keempat, di sini tidak yang menang, tetap di si 0 ini dan X ini hampir menang. Kemudian kita cek lagi file teks kelima, itu boardnya seperti ini. Dan itu oh iya, oh tidak, sini. Maaf ya, salah. Kalau diulang lumayan lama. Oh benar, benar, maaf. Ya berarti 0 dan X hampir menang, betul. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.